Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia fakta kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, dahsyatnya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diambil dari cerita Ustadz Khalid Basmalah. Dalam ceramahnya, beliau menceritakan sebuah kisah luar biasa. Kisah seorang yang tidak memiliki harta sepeser pun, namun harus membayar biaya operasi istrinya tercinta. Suatu hari, ada seorang syekh yang sedang melakukan perjalanan ke Mesir. Saat tiba di Kairo, sekitar jam 2 pagi. Selepas subuh, ia harus kembali ke Saudi, sehingga memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah masjid. Ketika memasuki masjid, ia melihat seorang lelaki yang tengah sujud, sembari menangis terseduh-seduh. Tangisannya pun membuat syekh tadi ikut mengaminkan, meskipun belum tahu apa doa yang dipanjatkan si pria bersujud itu. Setelah beberapa saat, lelaki itu pun melihat kehadiran sang syekh. Ia datang menemuinya. Syekh pun langsung bertanya sebab ia menangis begitu terseduh-seduh di sepertiga malam ini. Lelaki itu pun menjawab, "Istri saya sedang sakit. Hari ini ia harus dioperasi. Biaya operasinya sebesar 14.500 genei atau mata uang Mesir. Tapi saya tidak memiliki uang sepeser pun. Jika tidak bisa melunasi biayanya, maka istri saya tidak bisa dioperasi. Sedangkan penyakit istri saya sudah sangat parah." Jawabannya begitu terseduh. Syekh pun menjawab, "Itu sebabnya kamu bersujud dan menangis hingga seperti ini. Jika begitu, kembalilah bersujud. Gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah kepada Allah, lanjutkan menangismu kepada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang ikhlas meminta kepadanya. Nikmati sujudmu. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar," ucap sang syekh. Lelaki itu pun kembali bersujud dan sembari menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala masalah yang sedang ia hadapi. Di sisi lain, sang syekh pun melanjutkan istirahatnya. Dan 1 jam menjelang azan subuh, seorang marbot masjid datang dan membangunkan syekh tersebut. Ia pun segera melakukan sholat qobliyah dan sholat sunnah fajar. Menjelang iqomah, pengurus masjid yang mengetahui kehadiran sang syekh memintanya untuk menjadi imam masjid. Namun, syekh menolak karena ia baru saja beristirahat dan meminta yang lain menjadi imam. Suara syekh itu terdengar melalui mikrofon masjid yang belum dimatikan. Suara yang tak asing tersebut membuat salah satu pengusaha kaya di dekat masjid pun datang untuk sholat berjamaah di masjid. Karena si pengusaha sering mendengarkan ceramah sang syekh di YouTube. Setelah selesai melaksanakan sholat, si pengusaha pun menghampiri sang syekh. "Ahlan wa sahlan ya syekh, saya adalah salah seorang penggemar Anda di YouTube. Saya sebenarnya tadi tidak ingin sholat di masjid ini, namun mendengar suara Anda. Akhirnya saya ke masjid ini untuk sholat," ucap si pengusaha. "Syekh, saya mau minta tolong satu hal," lanjut si pengusaha tadi. "Minta tolong kenapa?" tanya syekh. "Saya sudah menghitung zakat uang perusahaan saya dan harus mengalokasikan zakat saya sebesar 14.500 genei," jawab si pengusaha. Mendengar jawabannya, sang syekh pun langsung menangis sembari mencari lelaki yang sedari tadi bersujud memohon pertolongan Allah. Tak lama, syekh akhirnya melihat lelaki itu dan memanggilnya. "Hai Fulan, kemarilah." Datanglah lelaki tersebut. "Ceritakan masalahmu, wahai Fulan," lanjut sang syekh. Akhirnya lelaki itu menceritakan tentang masalahnya di hadapan syekh dan pengusaha. Mendengar cerita lelaki itu, tiba-tiba si pengusaha langsung menangis. Lelaki itu pun keheranan. Akhirnya si pengusaha itu pun menjelaskan, "Demi Allah, saya sudah menyimpan uang ini selama seminggu. Istri saya pun terus menyuruh saya untuk menyerahkan zakat ini. Namun saya masih bersikukuh
ingin menyerahkan langsung uang ini kepada satu orang yang benar-benar membutuhkan dan bisa membantu menyelesaikan masalahnya, agar kelak ini menjadi amalan yang dapat menyelamatkan saya di akhirat. Mendengar hal tersebut, lelaki yang sedang membutuhkan uang itu pun menangis, dan si pengusaha pun langsung memberikan uang 14.500 genei. Mendapatkan uang tersebut, lelaki itu pun langsung kembali ke tempatnya bersujud dan begitu bersyukur atas rezeki yang diterimanya. Begitulah kisah nyata tentang menggantungkan segalanya kepada Allah. Meskipun begitu, tetaplah berusaha, karena Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Wallahu a'lam bishawab.